Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang. Assalamualaikum Bu Desi. Gimana kabarnya Bu Desi? Alhamdulillah baik. Terima kasih sebelumnya Bu Desi sudah mau bersama kami di sini. Ini Bu Desi kan rencananya kita akan melakukan observasi ya. Jadi sebelum kita melakukan observasi, kita terlebih dahulu untuk melakukan praobservasi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Desi terkait dengan praktik mengajar yang ingin Bu Desi lakukan nantinya. Yang pertama Bu Desi yang ingin saya tahu itu kapan Bu Desi itu akan melakukan praktik mengajar atau observasi? Rencananya saya akan praktek pembelajaran itu di tanggal 6 November 2024. Jadi Bu Desi itu ingin melakukan praktik mengajar atau observasi itu pada tanggal 6 November Bu Desi ya. Jadi tepat itu hari Rabu Bu Desi ya. Iya. Nah, kemudian ingin saya tahu dari Bu Desi nanti apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Desi sampaikan atau apa target dari tujuan pembelajaran pada saat hari itu Bu Desi? Ya, saya rencanakan untuk tujuan pembelajaran di hari itu peserta didik mampu membaca, mendengarkan dan menyaksikan sebuah berita, lalu mengidentifikasi struktur sebuah berita, kemudian menulis sebuah teks berita dengan struktur yang telah ditetapkan. Jadi topik pembelajaran pada saat itu yang ingin Ibu Desi sampaikan tentang berita Bu Desi. Jadi selanjutnya gini Bu Desi, kira-kira apa strategi yang sudah Bu Desi siapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu Desi sebutkan tadi? Jadi saya akan mencoba untuk menggunakan model pembelajaran program Basic Learning atau PBL, dan juga nanti yang berbasis emosional. Nah, ada media pembelajaran yang Ibu Desi gunakan? Media yang saya gunakan itu rencananya akan ada menggunakan laptop juga untuk menyampaikan poin-poin penting di dalam materi. Itu yang Ibu Desi gunakan. Nah, kemudian kenapa kira-kira Bu Desi ingin menerapkan model pembelajaran problem-based learning? Ya. Karena saya rasa kalau untuk model pembelajaran problem-based learning ini akan banyak manfaatnya yang didapatkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti berita itu akan terus ada setiap harinya. Jadi itu model masalah-masalah yang akan saya ambil nanti untuk menerapkan model problem tersebut. Jadi karena sesuai lah Bu Desi ya dengan karakteristik daripada materinya. Karena materi yang Ibu Desi gunakan itu tentang berita, jadi itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari peserta didiknya. Itu makanya Ibu Desi menggunakan model PBL Bu Desi ya. Nah, nanti Bu Desi area pengembangan yang ingin Ibu Desi capai nanti itu di bagian mana saja Bu Desi nanti pada saat kita melakukan observasi? Itu area pengembangannya yang pertama itu dari bagian model yang saya gunakan. Jadi model PBL sintak-sintaknya itu ada 5 nanti, jadi sintak-sintaknya sudah jelas. Itu yang kedua itu media yang saya gunakan, dan terusnya keaktifan siswa juga, apakah berpartisipasi atau tidak, aktif atau tidak. Selanjutnya penguasaan kelas saat saya diobservasi nantinya. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu Desi capai nantinya itu yang pertama itu bagaimana Ibu Desi itu menggunakan model PBL nantinya ya. Apakah sintaknya itu sudah tepat atau belum atau gimana Bu Desi ya. Kemudian yang kedua itu Ibu Desi ingin diobservasi media, apakah media yang ingin Ibu Desi gunakan itu apakah sudah tepat sesuai dengan yang kita tertulis di modul gitu Bu Desi. Nah, kemudian yang berikutnya bagaimana keaktifan siswa pada saat proses pembelajaran. Kemudian terakhir itu bagaimana penguasaan kelas nanti pada saat observasi.
Nah, mungkin itu saja Bu Desi ya, ingin saya tanyakan kepada Bu Desi terkait dengan praobservasi. Jadi semoga nanti observasi Bu Desi itu berjalan dengan lancar. Semoga nanti pada saat pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Karena saya lihat itu model pembelajaran ini yang Ibu Desi gunakan itu sudah baik, sudah tepat. Kemudian materi yang Ibu Desi sampaikan nanti cukup menarik nantinya. Jadi saya cukup juga penasaran Bu Desi nanti bagaimana Bu Desi itu mengajar di kelas nantinya. Nanti kita ketemu tanggal 6 Bu Desi ya. Tanggal 6 November. Nah, semoga berjalan dengan lancar Bu Desi. Terima kasih Bu Desi kesempatannya pada saat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Nanti yang belum boleh nanti kita sarapan sama-sama ya. Oke. Nah, sekarang sebelum kita melakukan proses belajar mengajar, coba dicek dulu kerapiannya anak-anak. Coba lihat dulu. Bajunya sudah dimasukkan ke dalam semuanya? Sudah. Ya. Oke, kalau sampah-sampahnya yang di dalam laci tolong dilihat dulu. Kalau ada dibuang saja. Ada? Nggak ada? Oh, rapi semua ternyata ya. Oke. Nah, sekarang kita supaya dapat berkah untuk pelajaran kita hari ini, kita baca doa terlebih dahulu. Untuk memimpin doanya, silakan ketua kelas pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ibu cek daftar hadir dulu. Aufa Maisyarah, izin tadi ya. Bismil Azwa, Cantika Yulianda, sakit. Kemarin sakit juga? Ya. Karisa Aulia Fitri, Cinta Witra, Deria Neva, Zea Meilazi. Banyak yang sakit hari ini ya. Nah, kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit, yang izin bisa untuk pertemuan selanjutnya bisa mengikuti pelajaran kita seperti biasa. Nah, dan juga untuk Ananda semua, Ibu harap bisa menjaga kesehatannya. Nah, masih semangat hari ini? Kok tegang sekali rasanya? Masih semangat? Nah, kita ice breaking dulu. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita ice breaking dulu. Tepuk 1. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, semangat. Konsentrasi. Oke. Oke-nya masih salah. Oke-nya berarti tepuknya 2. Oke. Ya, tepuknya 2. 1. Ya, seperti masih konsentrasi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk pertemuan sebelumnya bahasa Indonesia khususnya kita belajar mengenai apa kemarin? Coba dibuka bukunya. LKS dan juga buku paketnya, silakan kamu buka dulu. Kita materi sebelumnya belajar mengenai apa? Informasi aktual dan akurat dari berita. Oh, masih mengenai berita yang aktual dan juga akurat. Masih ingat tidak? Akurat itu apa? Mengandung data yang benar atau tepat. Berarti benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Dan juga aktual.
Ada yang tahu? Masih ingat tidak aktual itu apa? Bersifat baru, berarti berita itu atau peristiwa itu baru terjadi, terkini. Nah, itu namanya aktual. Nah, sekarang masih mengenai berita, namun kita materi kita yaitu mengenali struktur dan unsur teks berita. Nah, kamu bisa lihat di LKS-nya mengenali struktur dan unsur teks berita. Nah, tujuan pelajaran kita hari ini yaitu Ibu harap Ananda dapat membaca, mendengarkan, dan menyaksikan sebuah berita, mengidentifikasi struktur sebuah berita, kemudian menulis sebuah teks berita dengan struktur yang telah ditetapkan. Nah, itu tujuan pelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya, ada yang tahu tidak? Masih ingat tidak apa itu adik Simba? Itu apa? Berarti itu adik Simba adalah singkatan adik Simba atau 5W ditambah 1H. Adik Simba, A itu apa? Kalau di Gimana? Kalau K, Kapan? Siapa? M, mengapa, dan Bagaimana? Oke, nah sekarang kita lihat dulu pengertian berita. Ada yang tahu tidak apa itu berita? Berita, apa itu berita? Ayo, siapa itu tahu berita? Berita berarti cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang Ya, peristiwa yang hangat atau sebuah kabar menurut yang lain? berita adalah teks yang berisi kabar terkini tentang sebuah peristiwa dari cepat. Ya, kabar terkini tentang suatu peristiwa yang terdekat. Nah, itu berarti semuanya sudah betul pengertian berita. Nah, kita lihat lagi pengertian berita berdasarkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berita itu adalah sebuah cerita mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat dan terkini. Nah, jadi bukan gorengan saja yang hangat ya. Ternyata berita juga hangat. Nah, kalau misalnya gorengan itu ya kita analogikan gorengan. Gorengan itu kalau hangat-hangat gitu ya, enak kan kalau kita makan? Nah, tapi kalau dingin bagaimana? Nggak enak rasanya. Nah, begitu juga dengan berita. Berita juga yang hangat-hangat atau yang terkini. Berarti baru terjadi. Terkini. Oke, selanjutnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa atau peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri atau kriteria berita. Pertama, aktual atau kekinian seperti yang Bu jelaskan tadi. Terkini, yaitu peristiwa yang baru saja terjadi. Nah, yang kedua, penting. Jadi berita itu penting, kejadian yang menyangkut kepentingan masyarakat seperti berita tentang pelantikan Presiden Indonesia yang seperti Ibu sebutkan. Itu penting apa tidak? Penting. Kenapa penting kira-kira? Karena kita akan tahu bahwa presiden kita sudah dilantik atau baru presidennya. Nah, atau misalnya lagi yang penting itu adalah kenaikan harga BBM. Nah, itu kan penting untuk masyarakat Indonesia. Paham sampai di sini? Masih semangat? Masih. Kita lanjut. Nah, barulah kita masuk ke unsur-unsur berita. Yang tadi yang kamu sebutkan dengan adik Simba. Adik Simba, selanjutnya ada struktur teks berita. Ini seperti piramida terbalik. Ya, pernah lihat piramida tidak? Kalau kamu ke Mesir itu kalau piramida. Nah, kita lihat di gambarnya saja. Ini piramidanya terbalik. Ya, seperti gunung terbalik. Nampak tidak? Yang pertama yang di sini, ini itu namanya headline atau judul berita. Ya, jadi harus ada judulnya sebuah berita. Baru yang besar itu teras berita atau disebut dengan
kepala berita. Seperti manusia, manusia punya kepala atau tidak? Punya kepala. Nah juga struktur berita juga punya kepala. Jadi kepala berita ini sangat penting. Nih, sangat penting. Kenapa? Gambaran umum dari berita itu adanya di kepala berita atau teras berita. Nah, paham? Yang kedua baru turun lagi, namanya bright, rangkal. Itu disebut juga dengan leher berita. Selanjutnya ada tubuh berita. Tubuh berita ini cukup penting. Dia mencakup semuanya yang 5W ditambah 1H tadi, yang unsur-unsur berita. Nah, baru yang terakhir, seperti manusia juga kita di berita itu juga ada kaki berita. Kaki berita ini merupakan kesimpulan dari sebuah berita atau penegasan ulang dari sebuah berita. Paham sampai di sini strukturnya? Ini kita menyaksikan sebuah video. Nanti kita diminta untuk menentukan struktur dari berita dan unsur-unsur berita. Pidato pertama Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang kembali menyampaikan Oke, dapat kita simpulkan bahwa tadi setelah menyaksikan video, apa yang terjadi tadi? Menjawab pertanyaan apa? Apa kejadian dari peristiwa terjadi tadi? Prabowo, pidato perdana Pak Prabowo mendapat perhatian dari negara-negara luar, khususnya negara-negara Turki. Ya tidak tadi? Kedua, menjawab pertanyaan di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Di istana apa? Istana Negara. Pidatonya di Istana Negara. Yang kedua, yang ketiga apa tadi? Jawab pertanyaan apa? Di mana? Selanjutnya, kapan? Kapan terjadinya peristiwa itu? Hari Minggu 27 ya. Hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024. Oke, sekarang Ibu bagikan kelompoknya. Kelompok yang kemarin saja ya. Untuk kemarin itu sebelum ini kita sudah bagi kelompok. Ibu ingatkan lagi, mungkin ada kelompok yang belum masih lupa dengan kelompoknya. Kelompok 1
kelompok Haikal, Sabrina, Ova, Maisyaro, Syafira, dan Cinta Fitra. Silakan berkumpul di kelompoknya masing-masing. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6. Kelompok 6 mana? Oh, iya. Ini Ibu bagikan kelompoknya. Kelompok 1 nama kelompoknya Khairil Anwar. Nah, masih ingat tidak Khairil Anwar? Masih, Bu. Khairil Anwar. Yang kelompok 2, mana kelompok 2? Ya. WS Rendra. Si burung merah. WS Rendra. Ini penyair semuanya. Kelompok 3, mana kelompok 3? Taufik Ismail. Berasal dari mana Taufik Ismail? Dari Sumatera Barat. Kelompok 4, Sapardi Djoko Damono. Kelompok 4. Ingat Sapardi Djoko Damono? Aku mencintaimu dengan sederhana. Kelompok 5. Nah, kelompok 5. Sutarji Kolzum Bahri. Ini pertama kamu baca dulu. Ada kegiatan 2 itu kamu membaca sebuah teks berita. Ini Ibu bagikan dulu. Bagikan. Kamu buka halaman 38 39. 38 39. Pesawat terbang seharga 400 miliar rupiah. Kamu jangan lupa rupiahnya. Buatan RI makin laris manis. Nah, kamu baca dulu teks beritanya, lalu kamu diskusikan dengan teman-temanmu mengenai struktur beritanya, terus unsur adik simbanya itu apa saja. Ya. Dan yang ketiga, misalnya temukan struktur leher berita. Apa gagasan pendukung yang diuraikan pada leher berita? Seterusnya kamu bisa baca di halaman 40 sampai 41. Ya. Paham sampai di sini tugasnya? Paham. Silakan kerjakan. Ini jawabannya ditulis di LKPD ini ya. Ini untuk kelompok 6. Tulis nama kelompoknya apa, anggotanya. Ini terus jawabannya di sini. Sudah ada kendala tidak kelompoknya? Ada. Hebat berarti ya. Ada kendalanya. Sampai nomor berapa sekarang? Nomor 2. Produk simbanya. Boleh dibantu teman-temannya. Jadi berdiskusi biar cepat. Sampai nomor berapa? 3. Kegiatan 2 lagi. Ada kendala tidak? Oh, jelas. Nomor 3, menentukan struktur leher berita ya. Leher berita berarti setelah kepala berita baru leher berita. 4.
menggunakan ragam bahasa baku. Di antaranya, menurut kamu di antaranya ini penulisannya dipisah atau tidak? Di dan antaranya. Kelompok berapa nih? Kelompok 5. Yang mana? Ada kendala tidak? Nomor 3. Ya, dibantu teman-temannya. Nah, untuk yang sudah selesai, kamu boleh diskusikan siapa yang menjadi moderatornya, siapa yang menjadi penyajinya nanti. Ya, nah diskusikanlah dulu. Sudah? Sudah ditentukan siapa yang menjadi moderatornya, penyaji, dan seterusnya? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita acak untuk penampilan yang pertama ya. Ya, perhatikan semuanya di sini. Kelompok yang beruntung untuk menampilkan itu kelompok 5 yang pertama. Mana kelompok 5? Kelompok 5. Silakan kelompok 5. Kelompok 5. Oke, semuanya. Kita menyaksikan kelompok 5. Kita beri semangat dulu untuk kelompok 5. Kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sutarji Contoh Paradi ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Pertama-tama saya izinkan saya perkenalkan anggota kelompok saya. Saya Muhammad Ibrahim Kami sebagai moderator. Dan sekarang kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nomor 1, tentukan struktur kepala berita pada teks berita di atas. Apakah kalimat pertama pada bagian kepala berita? Jelaskan alasannya. Struktur kepala berita terdapat pada paragraf 1 sampai 4. Kalimat pertamanya adalah produk pesawat terbang Indonesia diminati oleh banyak negara. Paragraf tersebut termasuk kepala berita karena telah membuat sensor adisi. Keras ya suaranya Nisa? Keras suaranya. Dah. Oke. Kemudian dari kami, apakah ada yang ingin bertanya atau memberi tanggapan? Ya, kelompok berapa? Pira? Kelompok 4. Kelompok 4 ya, kelompok 4 ingin menanyakan. Nomor B jawaban nomor 2 tadi, kenapa kata diantaranya dipisah? Kenapa kata diantaranya penulisannya dipisah menurut kelompok 5? Kata demikian. Ada yang tahu kenapa? Kelompok lain juga boleh menanggapinya. Kenapa kok bisa kata diantaranya penulisannya dipisah, di dan antaranya dipisah? Menurut kelompok 5 dipisah karena diantaranya bukan kata baku. Nah, ada alasan yang lain tidak? Kelompok 1 Khairul Anwar ya. Silakan moderator. Ya, katanya karena diantaranya di-nya merupakan kata depan. Di-nya merupakan kata depan, makanya dipisahkan penulisannya dengan kata yang mengikutinya. Setuju? Setuju? Setuju tidak? Setuju. Ya, tutup moderator. Ya, dari kami semua, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tepuk tangan. Kelompok 4. Kelompok 4 lagi. Kelompok 4 silakan. Matikan Pak.
Kelompok 4. Kita beri semangat untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaan pertama, 1. Temukan struktur kepala berita pada teks berita di atas. Apakah kalimat pertama pada bagian kepala berita? Jelaskan alasannya. Dan akan dijawab oleh Naufal Al-Zakwan. Kalimat pertama pada bagian kepala berita produk pesawat terbang Indonesia makin diminati oleh banyak negara karena pada paragraf. Yang kedua, bersama kelompokmu lakukanlah analisis unsur adik singkat pada kepala berita. Dari teks di atas, adakah unsur yang tidak terjawab? Jelaskan alasan kalian yang akan dijawab oleh Syafira. Analisis unsur adik singkat pada kepala berita dari teks di atas. Apa pesawat terbang diminati banyak negara? Di mana Indonesia? Kapan siapa PT Dirgantara Indonesia? Mengapa sudah diekspor ke berbagai negara dan bagaimana dipesan oleh banyak negara? Semua unsur terjawab seperti di atas. Berarti sudah bagus penampilan dari kelompok 4. Ya, kelompok 4. Dah? Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Khairil Anwar lagi. Kelompok Khairil Anwar. Ya, silakan kelompok Khairil Anwar. Kita tepuk tangan untuk kelompok Khairil Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan teks berita pesawat terbang seharga 400 miliar buatan RI makin garis mana. Temukan struktur kepala berita pada teks berita di atas. Apakah kalimat pertama pada bagian kepala berita? Jelaskan alasan itu. Kalimat pertama pada bagian kepala berita adalah produk pesawat terbang Indonesia masih diminati oleh banyak negara. Karena pada paragraf ini terdapat A, yaitu pesawat terbang yang banyak negara, di mana Indonesia, akan ini, Jaka, PT Dirgantara Indonesia, mengapa sudah diakui ke berbagai negara, dan bagaimana ditentukan banyak negara. 2. Bersama kelompokmu lakukan analisis unsur adik simba pada kepala berita dari teks di atas. Adakah unsur yang tidak jelas? Jelaskan alasan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi untuk penampilan dari setiap kelompok kita sudah mengetahui bahwa teks berita itu yang sudah kamu baca semuanya mencangkup adik simba atau tidak? Sudah, semuanya sudah mencakup 5W ditambah 1H atau adik simba. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Menyimpulkan pelajaran kita, tadi kita bahas mengenai unsur berita. Apa saja unsur berita? Apa saja unsur berita? Ada yang namanya adik simba. Apa? Di mana? Ya. Dan bagaimana? Selanjutnya struktur berita. Apa saja struktur berita? Seperti piramida terbalik. Yang pertama ada judul berita. Kedua, ya, kepala berita. Yang ketiga, leher berita. Yang keempat,
tubuh berita. Yang kelima ada kaki berita. Nah, senang tidak belajar tadi? Senang. Oke. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas materinya tetap berita, tapi pembuatan vlog lagi ya berdasarkan berita yang sudah disajikan. Untuk hari ini kita cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Desi. Apa kabar Bu Desi? Gini Bu Desi, jadi kita kan telah melaksanakan observasi di kelas kan. Kemudian setelah observasi ini ada sedikit pertanyaan yang ingin saya gali kepada Bu Desi setelah tadi melakukan observasi praktek mengajar di kelas Bu Desi ya. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bu Desi ini Bu Desi. Jadi setelah Bu Desi itu melaksanakan proses pembelajaran praktik mengajar di kelas, nah apa yang Ibu Desi rasakan saat ini? Saya sangat merasa puas karena partisipasi dari peserta didik itu sangat antusias sekali ketika saya melakukan menyampaikan materi, baik itu tanya jawab, baik itu antusias. Nah, jadi peserta didik Bu Desi itu antusias sekali ya untuk menyambut Bu Desi dalam menyampaikan materi pembelajaran. Nah, ini Bu Desi kan untuk selanjutnya itu apakah proses pembelajaran yang Ibu Desi lakukan, yang Ibu Desi rencanakan, apakah sudah sesuai dengan rencana Bu Desi atau sudah sesuai dengan modul yang Ibu Desi buat? Sudah ada sebagian yang sudah sesuai dengan yang direncanakan, namun ada juga yang satu yang kurang sesuai karena mungkin saat pembagian kelompok itu ada siswa yang di dalam kelompok itu yang tidak hadir saat pembelajaran dilaksanakan. Nah itu saya rasa akan sedikit terkendala karena ada siswa yang tidak hadir saat pembagian kelompok. Oh, jadi dikarenakan ada satu orang siswa gitu ya Bu Desi ya yang tidak hadir sehingga ada menjadi suatu kendala, sehingga ada suatu perencanaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan gitu Bu Desi. Nah selanjutnya gini Bu Desi, jadi dapatkah Bu Desi ceritakan kepada kita hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran kemarin Bu Desi? Yang pertama, seperti saya katakan tadi, itu sebelumnya peserta didik yang kurang partisipasinya, baik itu tanya jawab atau yang lainnya, sekarang sudah mulai mau berpartisipasi. Yang kedua, misalnya ada yang kurang paham, saya menanyakan ada yang kurang paham tidak dengan materi yang saya sampaikan. Nah, mereka antusias sekali untuk bertanya jawab dan kembali di dalam lagi materi yang saya sampaikan. Seterusnya saat di dalam kelompok itu juga saya lihat ada yang sebelumnya peserta didik yang kurang mau berpartisipasi dalam kelompoknya, sekarang sudah mulai mau bekerja kelompok dan adanya kerjasama di dalam kelompok. Jadi yang hal yang memuaskan yang Ibu Desi temukan itu ada siswa yang kemarin siswanya kurang aktif dan sekarang sudah aktif, kemudian mereka mau untuk menggali lebih mendalam lagi materi yang Ibu Desi sampaikan pada saat itu Bu Desi ya. Nah selanjutnya ini Bu Desi, kita ingin tahu juga nih Bu Desi ya, apakah tujuan pembelajaran yang Ibu Desi sampaikan pada saat itu apakah sudah tercapai untuk Bu Desi atau gimana Bu Desi? Sudah, semuanya sudah tercapai. Berarti semua tujuan pembelajaran yang Ibu targetkan pada hari itu sudah tercapai semua Bu Desi ya. Nah gini Bu Desi, kira-kira apa yang menjadi kendala atau menjadi kesulitan bagi siswa pada saat itu Bu Desi? Ada sebagian dari siswa itu yang ketika berkelompok itu dia cenderung main HP kendalanya. Namun media ajar kami pada saat itu tidak menggunakan HP, namun dia gunakan HP. Itu yang menjadi kendala. Jadi akan terganggu proses belajar.
Jadi karena siswa itu terfokus dengan HP-nya. Nah, ya ada sebagian. Jadi sedangkan pada saat itu kita tidak menggunakan media HP dalam proses pembelajaran itu. Nanti yang menjadi kendala siswa bagi Ibu Desi. Nah, selanjutnya apakah apa kesulitan yang Ibu Desi temukan? Jadi pada saat proses pembelajaran berlangsung, apakah ada kesulitan bagi Ibu Desi dalam menyajikan materi atau apa? Itu ada juga yang peserta didik yang tampak sedikit jenuh, karena mungkin juga saya mengajarnya saat jam siang, jadi ada yang mengantuk atau ada juga yang yang merasa materinya sudah paham, jadi saya Berarti kendala yang Ibu temukan karena dikarenakan jam itu pada saat itu jam siang, sehingga Ibu tuh menemukan ada siswa yang mengantuk, kemudian kurang aktif lah gitu ya. Nah, kira-kira ada alternatif yang terpikirkan di pikiran Bu Desi untuk mengatasi kesulitan tersebut? Yang pertama, jika saya menemukan seperti itu, saya mencoba untuk membuatkan sedikit fisis untuk misalnya kalau ada peserta didik yang aktif main HP, jadi saya mencoba untuk fisis di akhir pembelajaran. Jadi peserta didik semuanya dapat menggunakan HP-nya untuk aktif dalam pembelajaran dan dengan evaluasi yang sudah saya rencanakan. Selanjutnya, kalau misalnya ada peserta didik yang terlihat jenuh atau mengantuk saat jam siang seperti yang saya laksanakan, itu saya sedikit memberi semangat, misalnya SPQ, atau saya bisa canda tawa untuk breaknya. Jadi Ibu Desi itu menggunakan teknik breaking yang untuk membangkit semangat, kemudian memfokuskan siswa untuk dalam belajar Bu Desi. Nah sekarang gini Bu Desi, kan bolehlah kita ingin tahu ya Bu Desi, kira-kira bisa nggak Bu Desi identifikasi hal-hal yang sudah sangat baik dan hal-hal yang perlu Bu Desi tingkatkan berdasarkan kegiatan yang telah kita lakukan kemarin mengajar. Jadi apa saja hal yang sudah sangat bagus pada saat Ibu Desi mengajar, kemudian hal-hal apa saja ini yang perlu kira-kira yang perlu ditingkatkan gitu Bu Desi. Hal yang bagus yang ditemukan itu pada umumnya peserta didik sudah antusias, sudah partisipasi dengan daya jawab dan juga sudah banyak yang paling aktif. Namun yang saya perlu tingkatkan itu mungkin pembagian kelompoknya. Kelompoknya mungkin ada yang visual, ada yang estetik. Nah, saya akan mencoba untuk membagikan gaya kelompok itu sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan. Dengan demikian, saya harap akan lebih aktif siswa. Jadi yang perlu Bu Desi tingkatkan besoknya itu bagaimana Bu Desi itu mengelompokkan siswa itu secara heterogen, ada yang berdasarkan gaya belajarnya masing-masing gitu Bu Desi. Baik Bu Desi, ini mungkin kita pertanyaan terakhir. Kira-kira apa tindak lanjut yang Ibu Desi ingin lakukan? Jadi dari beberapa ada kelemahan siswa, tadi kan Ibu Desi kesulitan siswa yang Ibu Desi temukan, kemudian ada kesulitan Bu Desi pada saat mengajar, kemudian ada hal-hal yang perlu ditingkatkan tadi. Nah, untuk selanjutnya dalam Ibu Desi mengajar, kira-kira apa tindak lanjut yang Ibu Desi ingin Ibu Desi lakukan nanti? Sebenarnya untuk peserta didik itu semuanya sudah mempunyai kebutuhan belajarnya masing-masing yang berbeda-beda. Jadi sebagai seorang guru hendaknya kita untuk lebih memahami karakteristiknya dari siswa, jadi lebih dekat dengan siswa. Dengan demikian kita akan berinteraksi dengan baik dengan siswa. Selanjutnya saya akan terus menggali baik itu model pembelajaran, media ajar, pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik masing-masing. Jadi
bagus sekali Bu Desi, pemikiran Bu Desi. Jadi Bu Desi kedepannya itu ingin menggunakan metode atau model pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik siswa dan sesuai dengan materi yang ingin Ibu Desi sampaikan Bu Desi. Nah, kita sudah di penghujung percakapan nih Bu Desi. Sebelum saya mengucapkan terima kasih Bu Desi sudah mau berbagi bersama kami, sudah mau berbagi praktik baiknya bersama kami. Sekali lagi terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.